Oke, jadi pertanyaan Oke, saya tadi adalah ya, eh, freedom of speech yang sudah cukup lama kita perjuangkan ini akhir-akhir ini mendapatkan tes yang sangat besar dari sisi kanan maupun dari sisi kiri. Itu ya, menurut Bung Saidiman apa penyebabnya? ya betul. Memang ada tren sekarang ini secara umum bukan hanya kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, tetapi kebebasan sipil secara umum itu mengalami kemunduran. Di Indonesia sendiri kalau kita lihat beberapa lembaga pemeringkat demokrasi atau pemeringkat kebebasan di Indonesia secara khusus, misalnya Freedom House sejak tahun 2013 posisi kita kan turun dari fully free menjadi partly free sejak 2013, dan poin penting penurunan kebebasan di sana menurut mereka itu adalah pada aspek kebebasan sipil. Kemudian di Economist Intelligence Unit juga menyatakan begitu. Kita juga punya masalah pada aspek dia sebut political culture dan civil liberties juga. Jadi kemudian bahkan di lembaga dalam negeri yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik itu, Indeks Demokrasi Indonesia, juga menyatakan hal yang sama. Menurut Indeks Demokrasi Indonesia memang secara umum demokrasi kita meningkat, tetapi pada poin kebebasan sipil itu mengalami kemunduran. Dan indikator-indikatornya tentu saja adalah soal intoleransi di masyarakat, ada tekanan dari negara, misalnya ada undang-undang yang melarang kita terlalu bebas bersuara di media sosial ya, kecuali mungkin Mas Muhammad Amin yang sangat bebas begitu. Tapi di luar itu memang ada ancaman yang serius karena ada orang-orang yang ditangkap karena memposting sesuatu di media sosial dan seterusnya. Jadi ada dua level itu kalau di Indonesia secara khusus. Dari level masyarakat itu ada intoleransi yang cukup tinggi. Di survei-survei SMRC kita menemukan bahwa level intoleransi pada publik itu masih sangat tinggi. Intoleransi yang kita maksud di sini adalah kita ukur misalnya apakah publik setuju bahwa kalau ada orang yang berbeda agama membangun rumah di sekitar tempat tinggalnya begitu, menjadi tetangga, atau membangun rumah ibadah atau melakukan ibadah di sekitar tempat tinggalnya. Apakah mereka setuju kalau anak-anaknya bergaul dengan anak-anak yang berbeda agama, atau anak-anaknya diajar oleh guru yang berbeda agama. Itu levelnya masih sangat tinggi, di atas 50% penolakannya, dan stabil begitu di angka itu. Dan bahkan yang lebih memprihatinkan kan adalah aspek intoleransi politik. Kita menemukan ada tren yang menaik begitu. Mereka yang tidak setuju kalau dipimpin baik pada level presiden, gubernur atau bupati dipimpin oleh orang-orang yang berbeda agama dengan dia gitu. Juga sangat tinggi, tapi dia punya tren naik. Kalau yang tadi pada level sosial itu tinggi tetapi stabil begitu. Jadi itu persoalannya. Jadi kita ada level intoleransi yang tinggi di masyarakat. Yang kedua, dari sisi negara memang ada sejumlah instrumen yang bisa menjerat kita kalau misalnya terlalu bebas bersuara gitu. Jadi ada hal-hal yang membatasi kita. Kita tidak boleh terlalu mengkritik kelompok terlalu keras mungkin, karena Anda bisa ditangkap sebagaimana JRX di Bali ditangkap karena melakukan kritik terhadap uh, Ikatan Dokter Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian Hmm. ada kemarin Nuril siapa itu, ya mungkin Hmm. kita tidak sependapat dengan dia, tetapi pendapatnya di YouTube itu menyebabkan ia dimasukkan ke dalam atau ditangkap oleh polisi dan ditahan oleh polisi. Jadi ada persoalan-persoalan itu yang kemudian kita temukan di publik, mulai ada keresahan tentang kebebasan berekspresi. Jadi mereka takut kalau terlalu bebas itu akan ditangkap, mereka takut kalau ikut berdemonstrasi akan ditangkap dan seterusnya. Itu ada perasaan begitu begitu. Dan ada tulisan Saiful Mujani ya tentang intoleransi itu. Jadi ingin mencoba menjawab kenapa intoleransi itu meningkat pada publik. Ada 4 hal yang dia temukan di dalam survei yang punya korelasi positif dan signifikan dengan naiknya intoleransi. Yang pertama adalah mereka yang cenderung
Uh, jadi aspek saya lupa detail ini, tapi kira-kira adalah mereka yang tidak terlalu dekat dengan ideologi negara, misalnya tidak terlalu menganggap penting konstitusi atau Pancasila, itu cenderung lebih intoleran. Jadi ada kok, semakin dia tidak terlalu peduli pada konstitusi, pada dasar-dasar negara, itu maka dia punya potensi untuk menjadi intoleran lebih tinggi. Yang kedua, aspek kejawaan. Jadi menjadi seorang Jawa itu ternyata cukup penting. Kalau kita tanya apakah mereka merasa sebagai orang Jawa atau etnis tertentu, semakin dia merasa Jawa atau semakin kuat kejawaannya itu punya korelasi yang positif dengan toleransi. Jadi Jawa yang banyak di Indonesia ini sekitar 30% ini cukup menolong toleransi kita. Yang kedua, aspek kalau dalam studi politik disebut sebagai economic voting gitu. Persepsi publik tentang keadaan ekonomi, persepsi publik tentang keadaan hukum, politik dan seterusnya itu juga nyumbang dalam toleransi atau tidak. Jadi mereka yang mempersepsi keadaan ini memburuk itu lebih mungkin menjadi intoleran daripada yang mempersepsi keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan hukum itu lebih baik. Dan yang keempat, yang terakhir yang mungkin menarik adalah soal agama gitu. Religiusitas. Jadi semakin orang itu religius, itu semakin intoleran. Itu penemuannya. Dan mungkin itu bisa dijelaskan oleh para ahli. Kenapa begitu? Kenapa orang yang cenderung religius itu semakin intoleran? Kira-kira itu, Mas Amin. Oke. Mari kita menarik ke perbincangan ini ke arah yang lebih global ya. Jadi freedom of speech ini kan sudah diadopsi oleh Perserikatan Bahasa-Bahasa sebagai universal human right kan, sebagai hak asasi manusia. Nah ini menurut Bung Saidiman, sejarahnya bagaimana sampai seluruh dunia ini sebenarnya sudah sepakat bahwa ini adalah hak asasi manusia. Mungkin Bung Saidiman bisa jelaskan sejarahnya sejak dari zaman sebelum Masehi sampai sekarang. Panjang sekali sejarahnya ya. Intinya gini. Secara singkat ya. Ya, intinya gini. Kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, atau kebebasan secara umum, itu kan pada dasarnya melekat pada manusia. Jadi ketika kita bangun, tidur, kita itu dihadapkan pada sejumlah pilihan. Banyak sekali pilihan. Dan kita yang menentukan sendiri. Tidak ditentukan oleh orang lain. Kita bangun apakah kita mau melanjutkan tidur atau bangun, kita mau ke kamar mandi atau tidak. Kita kan tidak perlu tanya dulu ke DPR. Saya mau mandi sekarang atau nanti. Saya mau pilih nasi uduk atau nasi kuning sebagai sarapan, kan kita tidak perlu tanya otoritas. Tanya kepada bupati untuk melakukan itu, semua kita lakukan. Jadi hampir semua pilihan tindakan-tindakan manusia ini itu dilakukan berdasarkan pilihan bebas kita tanpa intervensi dari siapapun. Sehingga sebetulnya kebebasan itu sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Sehingga ada orang Madame de Staël yang mengatakan bahwa kebebasan itu ada prinsip yang lama. Despotisme itu adalah sesuatu yang baru. Ketidakbebasan itu datang kemudian. Pada dasarnya manusia ini bebas. Jadi kalau kemudian prinsip-prinsip kebebasan diadopsi di dalam HAM, hak asasi manusia, yang pada prinsipnya hak asasi manusia itu adalah pengakuan pada individu kan sebetulnya. Jadi orang itu dinilai berdasarkan tindakan individunya. Jadi itu sebetulnya perwujudan dari individualisme, dari filsafat individualisme sebetulnya. Jadi itu prinsipnya kayak gitu. Itu sesuatu yang melekat pada kita, sesuatu yang ada pada kita. Ketidakbebasan itu datang kemudian. Karena itu David Bosch mengatakan bahwa yang harus dijelaskan itu bukan kebebasan, yang harus mendapat justifikasi itu bukan kebebasan, tetapi ketidakbebasan. Jadi kalau ada sesuatu yang membelenggu kebebasan, itu yang harus dijelaskan. Kenapa itu dilakukan? Karena kebebasan itu sesuatu yang alamiah, sesuatu yang ketika kita lahir kita sudah langsung mengalaminya. Jadi kalau ada restriksi, itu yang harus dijelaskan. Itu justifikasinya yang harus dijelaskan.
Terus bagaimana Kira-kira pendapat secara umum itu kan. Ya, ya, gimana? bagaimana pendapat Bung Saidiman tentang misalnya Voltaire yang bilang bahwa bagaimanapun saya tidak setuju dengan pendapat Anda, saya akan membela sampai mati hak Anda untuk menyatakan pendapat. Apakah Anda setuju dengan itu? Iya, tentu saja itu prinsip toleransi yang sangat penting kan. Mhm. Eh, jadi gini, kebebasan itu kenapa harus ada? Karena pada prinsipnya kita ini kan tidak sempurna. Tidak ada Mhm. manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tahu segala hal. Karena kita semuanya Mhm. tidak tahu, maka kita butuh ruang kebebasan agar kita bisa eksperimen, agar kita Mhm. bisa belajar, agar kita bisa memaksimalkan potensi dari masing-masing kita yang serba terbatas ini. Jadi Mhm. apapun pendapat saya, apapun pendapat Anda itu tidak absolut kebenarannya. Jadi harus selalu dibuka ruang di mana betapapun saya yakin dengan pendapat saya sekarang, tapi harus ada dibuka ruang bahwa saya mungkin salah. Kenapa saya mungkin salah? Karena saya terbatas. Pengetahuan saya terbatas, pengalaman saya terbatas, pendidikan saya terbatas, dan seterusnya. Karena masing-masing orang terbatas ini, maka tidak ada yang boleh mengabsolutkan kebenarannya. Jadi, dalam kondisi kefanaan manusia itu, keterbatasan manusia itu, maka yang paling mungkin dilakukan adalah memberi mereka ruang kebebasan. Mhm. Jadi saya kira itu salah satu yang menyebabkan Voltaire mengatakan itu. Saya mungkin berbeda dengan Anda, tetapi saya akan membela hak Anda untuk menyatakan pendapat yang berbeda itu. Mhm. Itu konsekuensi dari perasaan bahwa kita ini masing-masing terbatas gitu. Kalau kita masing-masing terbatas, ya ngapain kita mengabsolutkan pikiran, ngapain kita melarang orang untuk mengemukakan pikiran. Uh, Mhm. saya selalu membawa ini ke agama biasanya, Mas Muhammad Amin. Dalam Gimana gimana? monoteisme itu kan salah satu prinsipnya, misalnya di Islam itu kan ya monoteis, tauhid gitu kan. Mhm. Salah satu prinsip tauhid itu adalah, ya prinsip dari tauhid itu adalah mengatakan bahwa yang maha kuasa, yang maha segalanya itu Tuhan. Dan Tuhan itu tidak di sini, dia di atas sana. Jadi selain Tuhan, ini semuanya kita terbatas gitu. Jadi kalau orang Hmm. mau teguh pada prinsip monoteisme itu, mestinya mereka setuju dengan argumen kebebasan. Karena Hmm. kebebasan artinya itu mengakui bahwa masing-masing kita punya masalah gitu, masing-masing kita terbatas. Itu Jadi salah satu orang yang basic tenetnya Mu'tazilah kayaknya seperti itu. Jadi mereka merasa bahwa satu-satunya yang maha benar itu adalah Tuhan. Selain Tuhan, baik itu nabi sampai kitab suci itu bisa salah. ya, Mungkin itu. Hmm. ya aku bacanya dari Muhammad Abduh sebetulnya. Oh, oke. Oke, Bung. Ya, Kita akan mengambil snippet dari sejarah, yaitu Revolusi Prancis 1789, di mana 800 orang, baik itu pengarang maupun apa namanya, penerbit yang ditangkap oleh negara. Negara Prancis waktu itu masih masih sangat religius karena dianggap melawan agama dan melawan negara. Nah, kemudian lahirlah Revolusi Prancis yang menghasilkan konstitusi yang menjamin adanya freedom of speech atau kebebasan berpendapat. Nah, saat ini kan Prancis sedang rame-ramenya masalah kebebasan berpendapat itu antara orang yang boleh mengkritik agama, baik agama apapun itu. Charlie Hebdo misalnya itu kan mengkritik Kristen, mengkritik Hindu, mengkritik semua agama. Nah, ada ya. satu agama ini yang marah kalau dikritik. Nah, menurut Bung Saidiman, penyelesaiannya seperti apa ini kalau seperti di Prancis ini? Uh, ya kalau disebut penyelesaiannya adalah menurut saya ya kita mengikuti prinsip kebebasan itu, bahwa pada dasarnya kalau Anda merasa bahwa Anda adalah manusia, Anda terbatas, Anda punya pengalaman yang terbatas, mestinya ya terbuka pada kritik. Apapun bentuk kritik itu. Itu penyelesaiannya adalah itu. Kalau Anda beragama, tadi saya katakan bahwa prinsip tauhid itu ya begitu. Jadi hanya ada Tuhan, satu Tuhan yang ada di sana. Di bawah ini semuanya tidak ada yang Tuhan. Kita ini bisa salah, karena kita bisa salah, maka mestinya kita terbuka terhadap kritik itu.
Bahkan di dalam agama Islam itu kafir itu kan asal katanya dari arti Mengingkari, harfiahnya kan menutup kan sebetulnya. menutup ya. Menutup kebenaran. Ya bisa boleh juga mengingkari kebenaran dan kebenaran itu kan bisa muncul dari mana saja. Salah satu cara terbuka kepada kebenaran adalah kita menerima sesuatu yang berbeda di luar sana. Kita harus membangun dialog karena kita tidak tahu siapa di antara mereka yang paling benar kan. Lagi-lagi kembali pada prinsip tauhid itu. Jadi menurut saya salah satu cara menyelesaikan persoalan ini adalah ya semua harus terbuka terhadap kritik. Sejauh itu kritik ya, bukan pembunuhan, bukan aksi kekerasan dan seterusnya. Jadi kalau kita menutup pada kritik itu bertentangan dengan prinsip tauhid itu. Itu bertentangan dengan prinsip bahwa kita ini bisa salah gitu. Menurut saya itu yang bisa dilakukan. Oke. Nah, ini kan kalau John Stuart Mills dalam bukunya On Liberty itu kan Ya, bilang bahwa batasan dari freedom of speech, dari kebebasan pendapat adalah harm principle. Jadi batasnya adalah asal tidak melukai orang lain ya, atau melukai apa namanya pendapat orang lain. Itu menurut Bung Saidiman bagaimana? ya itu persis. Jadi kebebasan itu batasnya adalah kebebasan orang lain. Hmm. Dan kritik itu tidak sama sekali tidak membatasi kebebasan orang lain. Betapapun kerasnya kritik terhadap kita, bahkan hinaan kepada kita, itu kan kita itu tidak membuat kebebasan kita jadi hilang karena itu. Kita tetap bisa mengkritik, kita tetap bisa hidup. Makanya misalnya saya tidak setuju itu dengan istilah orang menodai agama dihukum dan seterusnya. Istilah itu bermasalah gitu loh. Bagaimana caranya agama dinodai? Bagaimana misalnya iman saya terganggu karena iman orang lain. Menurut saya itu sangat bermasalah prinsip semacam itu. Kalau orang punya iman yang berbeda, punya pendapat yang berbeda, kan iman saya sama sekali tidak terganggu. Gitu. Demikian pula dengan kebebasan. Jadi ada yang mengatakan bahwa kritikan dari pihak tertentu terhadap agama saya itu membuat kebebasan saya terkurangi. Itu kebebasannya yang terkurangi. Ya tidak mungkin. Kritikan tidak bisa membatasi kebebasan. Kita tetap bisa mengkritik, kita tidak tetap bisa mengimani apa yang kita yakini dan seterusnya. Walaupun kritikan itu muncul dari mana-mana. Jadi karena itu kritikan itu bukan sama sekali bukan bentuk pembatasan terhadap kebebasan. Ada juga yang mengatakan bahwa pembunuhan terhadap siapa namanya Samuel Paty itu atau yang kemarin 3 orang itu adalah bentuk kebebasan. Menurut saya ini definisi kebebasan yang salah kaprah. Jadi kalau ada situasi di mana saya dipukuli oleh orang secara semena-mena, itu bukan situasi kebebasan, itu adalah situasi penindasan, itu situasi ketidakbebasan justru. Jadi harus jernih melihatnya. Jadi kalau ada orang yang melakukan pembunuhan secara semena-mena tanpa alasan, suasana itu bukan suasana kebebasan, itu adalah suasana ketidakbebasan. Karena itu misalnya Isaiah Berlin kan punya 2 konsep kebebasan itu yang biasa dia utarakan itu. Yang pertama adalah negative liberty dan positive liberty. Positive liberty itu adalah konsep kebebasan di mana kebebasan dimaknai sebagai sepenuh-penuhnya kita bisa mengaktualisasikan diri kan. Tapi negative liberty, saya kira ini yang didukung oleh Isaiah Berlin itu bentuknya adalah atau kebebasan didefinisikan sebagai tiadanya restriksi dari pihak lain. Kita tidak diperlakukan semena-mena oleh pihak lain. Jadi kalau kita menilai satu peristiwa kebebasan, yang dinilai itu bukan seseorang melakukan apa, tetapi seseorang diperlakukan apa. Jadi sejauh saya tidak diperlakukan semena-mena oleh orang lain, itulah kebebasan saya. Tapi ketika saya diperlakukan semena-mena oleh orang lain, maka suasana semacam itu suasana ketidakbebasan. Karena itu pembunuhan atau pelarangan rumah ibadah kelompok lain itu sama sekali bukan suasana kebebasan, itu bukan bentuk kebebasan, itu adalah bentuk ketidakbebasan, bentuk pelanggaran terhadap kebebasan karena ada pihak yang diperlakukan secara semena-mena atau secara tidak fair oleh pihak lain. Oke, Bung. Terus ini kan saat ini, bukan hanya saat ini, kalau kita lihat merunut ke sejarah, yang namanya freedom of speech ini banyak sekali mendapat gangguan dari kaum kanan, dari kaum Ya. agamawan. Kalau di Eropa misalnya di zaman kegelapan
gereja, terutama gereja Katolik itu sangat-sangatlah menentang yang namanya freedom of speech ini. Dan mereka bahkan punya daftar buku, ratusan buku yang nggak boleh dicetak dan sebagainya. Terus kemudian saat ini Prancis berhadapan dengan Islam. Di saat yang sama di India sekarang Hindu juga sangat mengurangi namanya kebebasan itu. Misalnya orang yang makan sapi, ada yang beberapa yang dibunuh misalnya. Eh, Menurut Bung Saidiman, kenapa agama ini sangat sensi terhadap freedom of speech? Ah, saya nggak tahu ya itu ya. Kenapa agama itu? Padahal kalau kita baca kebebasan juga salah satu inspirasinya bisa dari agama juga sebetulnya ya. Jadi misalnya kalau kita baca Amartya Sen itu kan dia mengatakan bahwa kebebasan itu bukan monopoli konsep dari wilayah tertentu, dari barat misalnya. Tapi itu dari mana-mana, dari seluruh wilayah dunia ini konsep ini ada pada dasarnya. Kita bisa lacak semuanya. Tapi di dalam agama secara spesifik, kenapa itu terjadi? Saya nggak menemukan jawaban pastinya ya. Mungkin salah satunya adalah karena di dalam agama itu ada semacam pengakuan pada kebenaran yang absolut. Jadi orang-orang beragama itu atau doktrin-doktrin agama tertentu itu diakui sudah sampai pada satu titik final pencarian kebenaran gitu. Jadi konsep semacam itu ada. Jadi ada absolute truth. Jadi pengakuan bahwa agama saya ini sudah paling benar. Saya akan ya saya sudah sampai kepada kebenaran. Yang itu kemudian mematikan sebetulnya nalar orang. Kalau kita punya prinsip semacam itu dari kecil orang diajarkan semacam itu bahwa kebenaran ini bukan lagi sesuatu yang rahasia yang akan kita kejar terus-menerus, tapi sudah didoktrin bahwa sudah ditemukan ini kebenaran sempurna dan itu datang ada di dalam agama. Nah, saya kira tradisi semacam itu atau kalau itu terus-menerus disampaikan kepada manusia sejak kecil sampai dewasa, ya saya kira itu bisa mematikan nalar gitu. Sehingga siapapun yang misalnya mencoba mengkritik atau berbeda pendapat dengan pandangannya itu seolah-olah si orang ini menentang kebenaran absolut, menentang sesuatu yang sangat benar. Karena itu dia bisa diapakan saja atas nama kebenaran. Ini bukan kejahatan, ini untuk kebaikan semua. Karena kalau dia pandangan si yang berbeda ini terus berkembang, ini bisa bermasalah. Kebenaran bisa terganggu, kira-kira itu. Ya doktrin semacam itu yang ditanamkan sejak kecil, menurut saya itu yang membuat banyak penganut agama yang kemudian hilang daya kritisnya, hilang prinsip awal tadi bahwa dia itu sebetulnya tidak sempurna. Mungkin ya, mungkin ada sesuatu kebenaran di luar sana, tetapi kita tidak tahu. Atau Tuhan itu yang maha benar, tapi kan dia tidak di sini. Kamu ini semuanya kan terbatas gitu, tidak benar. Ya. Prinsip itu dilupakan karena sejak awal didoktrin dengan itu. Saya kira mungkin itu ya. Hal Dan lain, ini juga kalau pertanyaan lagi. ya, ya, Gimana hal lain gimana? hal lain mungkin ya terkait dengan aspek ekonomi misalnya atau kondisi mereka yang sejak Hmm. awal didoktrin punya kebenaran absolut kan pada akhirnya kan sikapnya di dalam kehidupan sosial kan mungkin lebih tertutup, lebih eksklusif dan seterusnya. Dan eksklusivitas ini kemudian akhirnya berhubungan dengan kalau ia muncul dalam masyarakat kolektif itu bisa membuat masyarakat jadi terbelakang sebetulnya. Karena kalau kita lihat sejarah, masyarakat yang maju itu adalah masyarakat yang cenderung terbuka kan, inklusif. Misalnya kalau kita baca bukunya Acemoglu itu Why Nations Fail, kan dia menyatakan bahwa masyarakat yang punya sistem ekonomi dan politik yang inklusif itu cenderung jauh lebih maju daripada mereka yang lebih tertutup begitu ya, sistem ekonomi dan politik. Dan sistem ekonomi dan politik kan bisa punya sangkut paut dengan imajinasi kolektif masyarakat dan itu bisa dibangun sejak kanak-kanak. Dan agama punya peran di sana. Nah, terus ini kaitannya sama kasus Ya. Charlie Hebdo misalnya. Itu kan majalah Prancis yang sangat kritis dan yang dikritik itu semua agama. Ya, jadi ada Ya. kalau Kristen misalnya dikritiknya sampai parah
ada Tuhan Yesus dengan mahkota durinya sedang menyetubuhi Bapa di sorga. Terus kemudian disaksikan di belakangnya di pantatnya Yesus apa namanya Roh Kudus misalnya. Dan kalau mengkritik Islam kan hanya masalah apa kartun Nabi Muhammad gitu. Tapi kenapa saat ini Kristen ini sudah mulai lunak, sudah tidak garang lagi, sedangkan Islam ketika dikritik sedikit saja langsung begitu marahnya. Itu menurut Bung Saidiman permasalahannya di mana itu? Itu persoalan sangat berat itu, Bu. Pertanyaan yang sudah lama sekali ingin ditanyakan orang. Kenapa di Islam itu begitu ya? Oh, tentu saja tidak semua ya. Tetapi banyak sekali orang yang gampang sekali marah. Saya tidak tahu. Mungkin ada persoalan yang campur baur tadi antara tradisi pendidikan sejak kecil di masyarakat Muslim, yang kemudian yang kedua ada persoalan ekonomi, misalnya secara ekonomi masyarakat Muslim itu kan lebih terbelakang lah dibanding misalnya masyarakat Eropa atau masyarakat Asia Timur dan seterusnya. Secara pembangunan begitu kita lumayan tertinggal gitu. Jadi mungkin ada masalah itunya ya. Saya tidak mengatakan bahwa orang miskin kemudian harus selalu keras dan seterusnya, tetapi misalnya kalau kita baca bukunya siapa namanya Ronald Inglehart dan Pippa Norris itu ya, Sacred and Secular, dia menyatakan kan kira-kira kan dia ingin membantah bahwa dulu orang mengatakan bahwa agama ini akan hilang, tapi kenapa kemudian muncul lagi sekarang? Dan dia mengatakan salah satu penyebab agama orang manusia dunia ini banyak yang kembali kepada agama itu karena persoalan insecurity. Jadi kalau orang mengalami ketidakpastian dalam ekonomi, hidupnya terhimpit dan seterusnya, itu cenderung lebih lari kepada sesuatu yang seperti agama lah pada. Jadi insecurity, persoalan ekonomi menurut Pippa Norris itu punya sumbangsi terhadap orang lari kepada agama dan seterusnya. Saya kira salah satu penjelasannya itu. Jadi persoalan ekonomi secara umum umat ini ya mengalami masalah, jadi itu begitu mudah untuk tersulut. Jadi muncul hal-hal yang tidak rasional begitu terhadap respon, terhadap kritik dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ini kita akan membahas yang lagi rame ya di dunia digital ini. Itu masalah hoax. Nah, kalau pendapat saya hoax itu sebenarnya dibiarkan saja, asalkan ya itu tadi ada harm principle. Ketika dia sudah menjadi hate speech, mau membunuh orang atau melukai orang, nah itulah baru itu dilarang. Tapi hoax yang biasa-biasa saja, misalnya ada yang membelah bulan atau hal sejenisnya, menurut saya dibiarkan saja. Termasuk seperti jering itu sebenarnya tidak perlu masuk penjara. Nah, kalau menurut pendapat Bung Saidiman bagaimana? Kalau aku tuh punya prinsip kebebasan tadi. Jadi kebebasan itu dikatakan bebas sejauh dia tidak menyebabkan kebebasan orang lain terkurangi. Jadi apapun sebetulnya menurut saya mestinya dibebaskan. Misalnya di Indonesia, Hizbut Tahrir dibubarkan karena dianggap ini nanti kalau dia besar, dia akan merusak Indonesia gitu, merusak kebebasan Indonesia. Menurut saya itu tidak bisa dilakukan pembatasan kepada mereka karena sejauh ia hanya pikiran, sejauh ia hanya ucapan dan kemudian ketika ia diucapkan, ketika ia dikemukakan orang lain tetap bisa melakukan aktivitas, menurut saya itu tetap bagian dari kebebasan. Itu tetap harus dilindungi. Persoalan pada kebebasan itu terjadi kalau dia sudah menyangkut fisik sebetulnya. Misalnya rumah kita ditutup, nah itu baru pelanggaran kebebasan. Rumah ibadah orang ditutup, orang jadi tidak bisa sembahyang karena rumah ibadahnya ditutup atau rumahnya dilempari. Jadi ada aktivitas fisik di sana yang menyebabkan seseorang memang benar-benar tidak bebas atau terkurangi bebasannya karena tindakan itu. Tapi kalau sekedar pendapat, menurut saya pendapat apapun mestinya bisa diberikan kebebasan. Termasuk jadi orang mengatakan jering ditangkap karena pendapatnya itu salah. Menurut saya di dalam alam kebebasan itu kita harus memberikan kebebasan terhadap pandangan yang benar dan salah sekaligus.
Kalau dari awal-awal kita sudah menentukan bahwa yang boleh bersuara ke publik itu adalah hanya pandangan yang benar, kan pertanyaannya adalah siapa yang bisa menentukan bahwa itulah yang sebenar-benarnya pandangan, itu pandangan yang paling benar dan ini yang salah. Kan tidak ada. Yang perlu kita lakukan sekali lagi, ya memberikan kesempatan kepada orang untuk bersuara. Jadi dia baik kebebasan, baik pendapat yang benar maupun pendapat yang salah harus diberikan ruang yang sama. Karena bahkan pendapat yang salah pun itu kan punya manfaat juga. Jadi di sana kemudian kita bisa mengkritik, kita bisa memperbaiki pandangan kita sebelumnya. Jadi itu yang terjadi. Bagaimana dengan Karena FPI kalau yang misalnya ya, yang FPI yang misalnya dia ingin melakukan kekerasan kepada orang lain, itu dilarang atau enggak? ingin melakukan kekerasan, sejauh itu Ya, hanya FPI kan keinginan menurut saya mengancam-ngancam. sih. Kalau mengancam yang mendatangi rumah, mau menakut-nakuti orang, menteror orang, mungkin ya itu kan ada apa namanya, ada hal yang ditimbulkan memang. Jadi orang jadi takut keluar rumah karena itu dan seterusnya, ya mungkin itu perlu dilakukan pembatasan. Misalnya dulu saya di Utan Kayu, kemudian mereka datang mau menyerang kantor kami, ya tentu polisi harus menjaga kantor kami itu, walaupun dia belum melakukan itu, tapi tindakan ketika dia datang ke kantor kami teriak-teriak, ya itu memang ya itu tidak bisa dibenarkan karena itu mengganggu. Itu sudah bentuk pembatasan kebebasan orang lain. Tetapi misalnya yang saya maksud adalah bahwa mereka punya imajinasi lain tentang negara. Mereka punya pandangan lain tentang bagaimana aturan sosial ini dilakukan. Menurut saya itu bagian dari kebebasan. Tapi kalau ia mengancam akan membunuh kita dan seterusnya, ya itu lain soal ya. Tapi sejauh itu pandangan tentang konsep negara, tentang bagaimana negara diatur, tentang siapa pemimpin yang seharusnya naik dan seterusnya, atau hanya sekedar mengatakan bahwa pandangan Anda sesat dan seterusnya, menurut saya itu masih bagian dari kebebasan beragama. Oke. Terus ini, Bung, ini kan ada salah satu provision dalam Universal Declaration of Human Rights itu tentang bukan di sana ya, tapi di beberapa buku itu tentang rights to offend. Jadi hak untuk melukai hati orang lain. Maksudnya yang namanya pendapat kita itu tentu tidak selalu benar di mata orang lain dan itu bisa melukai. Jadi misalnya agama Islam yang boleh makan sapi itu memang melukai agama Hindu kan. Terus agama Hindu yang yang misalnya dianggap menyembah pohon itu kan mereka melukai agama Hindu sendiri gitu. Jadi rights to offend ini dianggap penting dalam menjadi salah satu bagian dari freedom of speech. Itu menurut pendapat Bung Saidiman gue. Iya, soal bahwa kita tersakiti atau tidak itu kan terlalu subjektif gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan ketika kita mengemukakan satu pendapat kemudian itu tidak akan melukai orang lain. Gini, pada dasarnya kayak ginilah. Kalau menurut Isaiah Berlin itu ada konsepnya tentang value pluralism itu kan. Dia menyatakan bahwa pada dasarnya masing-masing nilai ini kan berbeda-beda. Jadi karena itu kata dia, sebetulnya kita tidak bisa menilai satu budaya tertentu dengan memakai standar budaya tertentu juga. Jadi masing-masing agama, masing-masing budaya itu punya standar nilai yang berbeda-beda. Kita tidak bisa misalnya menilai Hinduism dengan memakai paradigma Islam misalnya. Karena sistemnya di sana berbeda. Ada incommensurability di situ. Dia tidak bisa dinilai karena berdasarkan nilai Islam karena ya memang beda. Ini barang yang benar-benar berbeda. Nah, sebetulnya dia ingin mengatakan bahwa kalau kita menilai kelompok lain berdasarkan nilai budaya kita, nilai agama kita, maka hampir pasti kita akan selalu salah pada dasarnya atau mungkin bisa menyebabkan orang sakit karena kita memakai ini. Jadi misalnya orang mungkin akan ketawa gitu melihat
ada satu kelompok agama yang mensucikan sapi gitu. Yang pada agama yang lain, pada umat yang lain itu adalah makanan yang enak begitu. Tetapi yang memuja sapi ini mungkin akan ketawa terhadap orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak di dunia dan kemudian dia suci. Yang ini juga mungkin akan ketawa terhadap praktik orang-orang yang berkeliling di kubus batu, begitu keliling-keliling 7 kali itu. Mungkin orang akan ketawa. Kenapa mereka ketawa? Karena dia tidak ada di dalam sistem nilai itu. Jadi kalau kita bisa empati, ada di sana, mungkin akan berbeda nilainya. Tapi kira-kira Isaiah Berlin mengatakan bahwa kita harus punya apa ya, kebijaksanaan gitu, wisdom, bahwa pada dasarnya semua ini ya memang berbeda-beda kehidupan ini. Tidak ada satu prinsip tunggal yang disebut monisme gitu. Jadi saya mungkin agak berbeda dengan Cak Nur misalnya yang mengatakan bahwa semua agama itu pada dasarnya sama. Kalau kita sampai ke ke pusat keyakinan itu, pada dasarnya semua agama akan ketemu. Isaiah Berlin tidak begitu cara pandangnya. Dia memandang bahwa ya memang mereka berbeda-beda. Dia bukan sesuatu yang harus disatu-satukan. Nah, karena itu cara terbaik untuk melihat perbedaan itu adalah ya toleran. Kita harus punya empati bahwa dia punya sistem pemikiran yang berbeda, dia punya sistem nilai yang berbeda. Kita harus mengakui itu. Itu cara seorang pluralisme, value pluralism memandang sesuatu. Tapi itu satu hal. Pada saat yang sama kan kita juga ada kebebasan. Kita juga tidak bisa dibatasi bahwa untuk melakukan kritik terhadap satu nilai yang kita anggap berbeda kan. Betapapun mereka punya hak untuk berbeda, tetapi kan kita berinteraksi dengan sesama manusia. Di dalam interaksi itu tentu kita bisa mengemukakan pandangan kita. Dan dari sanalah kemudian mungkin kita bisa mencari satu bentuk peradaban yang lebih tinggi gitu dari yang sebelumnya. Jadi saya misalnya ngutip dari Friedrich Hayek, dia mengatakan bahwa sebetulnya peradaban itu terbangun bukan dari perasaan bahwa ada satu orang yang tahu segalanya. Jadi peradaban itu justru terbangun dari pengakuan bahwa pada dasarnya kita semua bodoh. Ignorance principle mungkinlah semacam itu. Jadi pada dasarnya kita semua bodoh, karena kita semua bodoh, maka yang kita lakukan adalah ya kita memaksimalkan potensi kita. Dari sana kita coba-coba, ternyata salah, kita coba lagi, kita saling belajar dari yang lain. Jadi prinsip tentang kebodohan manusia yang justru menyebabkan munculnya peradaban gitu. Masyarakat yang tidak mengenal bahwa manusia ini pada dasarnya bodoh semua, itu justru biasanya tenggelam begitu. Oke. Tadi kan kita apakah menjawab atau tidak, Bung? menjawab ya. Ini kan tadi kita membahas masalah ancaman terbesar freedom of speech itu datang dari golongan kanan ya, dari golongan beragama. Tapi terakhir-terakhir ini juga ada ancaman, nggak sampai ancaman, tapi sebenarnya sesuatu yang sangat mengganggu dari golongan kiri dengan cancel culture-nya. Jadi kalau dianggap kurang woke sedikit, kurang kurang menghormati pihak-pihak tertentu sedikit, langsung diisolasi atau tidak pernah diundang lagi atau digagalkan seminarnya seperti itu. Itu menurut Bung Saidiman gimana? Kenapa kaum kiri juga sudah mulai ke sana? Bukan sudah mulai sebetulnya, Bung, tapi memang mirip prinsipnya antara kelompok kanan dalam pengertian agama dan kelompok kiri dalam pengertian kelompok komunis begitu ya. Kelompok kiri lah secara umum. Memang mereka punya semangat yang sama itu. Yang satu kan semangatnya teokrasi, percaya bahwa mereka itu merepresentasikan Tuhan dan Tuhan itu adalah kebenaran absolut. Jadi kalau berbeda dengan mereka itu artinya menentang kebenaran yang absolut itu, karena itu kita bisa melakukan apa saja kepada mereka. Itu kelompok kanan agama. Kelompok kiri juga kan punya prinsip yang relatif sama gitu. Mereka merasa bahwa kelompoknya itu representasi dari publik, representasi dari rakyat banyak. Karena itu menentang pendapat mereka, itu artinya menentang pendapat umumnya orang. Dan kalau Anda tidak mewakili aspirasi umumnya orang, itu artinya Anda bisa berhadapan dengan publik. Dan mereka merasa representasinya, karena itu bisa melakukan apa saja. Karena itu gerakan keduanya itu sangat keras. Jangan lupa bahwa misalnya aksi-aksi teror bom bunuh diri,
Kalau kita baca buku Updike ya, aku lupa namanya ya. Siapa ya? Lupa. Tapi tentang bom bunuh diri atau tentang gerakan teror bunuh diri itu awalnya tidak dilakukan di kelompok agama sebetulnya, tapi itu dari kelompok kiri. Jadi sama-sama keras sebetulnya karena sama-sama merasa mewakili satu pandangan kebenaran, satu kebenaran Tuhan, dua kebenaran rakyat. Jadi saya kira sama itu. Dan kalau kita baca sejarah gerakan Islam sekarang, itu kan inspirasinya dari gerakan kiri sebetulnya. Ikhwanul Muslimin atau kelompok-kelompok Islamis itu inspirasinya adalah dari kelompok-kelompok kiri. Kiri, benar. Oke. Terus ini pertanyaan terakhir, Bung. Ini kan ada teknologi baru yang namanya brain computer interface yang sedang digarap oleh Elon Musk dengan Neuralink-nya, oleh kernel, oleh open water dan sebagainya. Ini otak kita nyambung langsung dengan komputer. Nah, ini kan pada dasarnya ketika otak sudah nyambung langsung sama komputer itu hampir susah atau sangat susah untuk menahannya gitu. Karena ini langsung otak langsung nyambung komputer. Gimana cara mensensornya? Nah, ini menurut Bung Saidiman pengaruhnya terhadap kebebasan pendapat apa ini? Karena ini sama sekali tidak ada filternya kalau langsung nyambung ke komputer. Jadi memang ada sekarang ini ya, fenomena tentang digital authoritarianism itu ya maksudnya ya. Iya, Tahu, tapi kalau digital authoritarianism yang kayak di Cina memang ada, tapi ini lebih hal yang beda lagi karena ketika otak kita nyambung langsung dengan komputer, jadi dimasukin chips ke komputer ke otak kita, itu kan sudah tidak bisa sudah tidak bisa disensor lagi, yang akhirnya semua pemikiran kita yang jelek, yang baik itu akan out there in the cloud. Ini kira-kira pengaruh besarnya apa ya di freedom of speech? Pengaruh besar pada kebebasan, ya mungkin ya. Tapi gimana? Saya nggak tahu itu ininya. Saya konsekuensi dan saya belum kebayang gitu apa yang akan terjadi. Tetapi intinya adalah ada pertanyaan sebetulnya kan di dalam kalau kita baca filsafat liberalisme itu, apakah orang bebas untuk menjadi budak, bebas untuk diperbudak atau kalau ada orang menyatakan saya ingin diperbudak, apakah boleh di dalam kebebasan? Sementara kan kebebasan itu salah satu prinsipnya adalah kan menentang perbudakan. Gimana kalau apakah orang bebas untuk diperbudak? Apakah itu bagian dari kebebasan? Ini pertanyaan yang tricky sebetulnya, karena kapan Anda merasa bahwa Anda bebas untuk diperbudak, Anda bebas untuk diperlakukan apa saja oleh orang, Anda merasa atau Anda membolehkan Anda diperlakukan apa saja oleh orang lain, Anda pun harus diberi kebebasan. Tapi jadi ini pertanyaan yang sulit dijawab pada dasarnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa orang yang ingin diperbudak, ya dia tetap harus diberikan kebebasan. Nah, konsekuensi diberikan kebebasan itu dia tidak mungkin diperbudak, kira-kira begitu. Jadi itu yang saya nggak tahu menjawab, saya nggak ngerti jawab itu ya, bahwa kemudian ada chips di sini dan kemudian pikiran kita terbang ke sana. Tapi kalau dihubungkan dengan kebebasan, tetap orang diberi kebebasan untuk melakukan itu, tetapi di dalam prakteknya ia diperbudak, ia segala tindakannya dikendalikan oleh orang lain di luar sana, ya itu tidak bisa diterima. Gitu. Oke, terus saya nggak kebayang mas itunya apa yang akan terjadi. Oke, statement terakhir Bung tentang freedom of speech itu. Jadi bagaimana menurut Anda freedom of speech ini harus dilaksanakan di era abad 21 ini? Menurut saya upaya-upaya untuk membatasi kebebasan berpendapat itu upaya-upaya yang tidak akan membuahkan hasil. Tidak bisa orang dikekang sekarang, apalagi sekarang ini. Misalnya kalau kita bandingkan ya generasi yang hidup di masa Soeharto dengan generasi yang sekarang, itu kan jauh banget bedanya. Generasi sekarang yang hidup di sekarang ini, generasi Y dan generasi milenial itu kan akses terhadap informasinya pun jauh lebih besar. Saya percaya bahwa orang ketika sudah merasakan kebebasan itu pasti tidak akan mau
untuk dikekang gitu. Jadi upaya-upaya untuk membatasi kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat itu saya yakin akan sia-sia karena itu akan dilawan oleh manusia yang sudah mengalami kebebasan ini. Jadi pada akhirnya ketidakbebasan itu ya walaupun sekarang ada cenderung menurun, tapi pada akhirnya orang tidak akan mau benar-benar kembali ke masa lalu, di mana pendapatnya, di mana pikirannya, di mana perkataannya dikontrol oleh satu otoritas, apapun namanya, entah itu agama, entah itu negara, entah itu apapun, entah itu masyarakat, entah itu Tuhan dan seterusnya, atas nama Tuhan atau atas nama masyarakat. Saya yakin bahwa mereka, generasi sekarang, terutama di Indonesia yang sudah mengalami dunia yang bebas ini, punya akses informasi macam-macam, saya percaya bahwa mereka tidak akan mau dikekang. Jadi upaya untuk itu menurut saya adalah tindakan yang sia-sia. Oke, terima kasih Bung atas statementnya, terima kasih atas waktunya, dan terima kasih juga kawan-kawan atas kehadirannya. Diskusi yang sangat menarik, dan kita akhiri dengan sebuah harapan semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih Bung.